Teknik sipil sendiri itu pastinya sangat kait eratnya dengan arsi. Karena mimpi indah arsi adalah mimpi buruk bagi teknik sipil. Akhirnya di sini aku buat suatu elevasi yang lebih tinggi supaya nanti angin yang lebih tinggi itu tetap bisa kita rasakan. Selamat datang di channel YouTube Institut Teknologi 10 November. Pernahkah kalian berpikir bagaimana bangunan tinggi bisa berdiri dengan kokoh di atas tanah? Semuanya dapat dipelajari di Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian. Dan semuanya dimulai dari sini. Jika bertanya apa saja yang dipelajari oleh jurusan perencanaan wilayah dan kota itu sangatlah luas, aspek kita itu terlalu komprehensif. Bahkan dari jurusan teman-teman sebelumnya itu kita pelajarin, cuma ya tidak mendalam gitu, hanya sebatas mengetahui dan setidaknya kami paham seberapa. Sebenarnya yang kami pelajari di dalamnya itu lebih dari itu. Kami berusaha merespon bagaimana keadaan lingkungan, sehingga nanti keadaan lingkungan ini bisa kita olah menjadi sebuah form bangunan. Kami biasanya mempelajari tentang bagaimana merancang sebuah bangunan, unit bangunan untuk mengolah limbah, mengolah air minum supaya dapat dikonsumsi sesuai dengan air baku mutu. Kemudian juga kami merencanakan yang namanya TPA. Kemudian juga kami merencanakan bagaimana saluran limbah dan saluran air minum itu bisa menyalur di perumahan-perumahan atau di perkampungan. Teknik sipil itu luas, bermacam infrastruktur, baik jalan raya, bandara, stasiun, dan lain-lain. Nah, teknik sipil sendiri itu pastinya sangat kait eratnya dengan arsi. Karena mimpi indah arsi adalah mimpi buruk bagi teknik sipil. Nah, pastinya jadi teknik sipil sendiri itu merancang sebuah bangunan dari nol, atau dalam artian itu merealisasikan dari desain yang udah ada oleh arsi. Orang mengira sedikit ada kesamaan dengan geomatika. Padahal sebetulnya geofisika lebih fokus ke bawah permukaan dan bisa dikaitkan dengan teknik sipil tadi yang membahas soal struktur bangunan, di mana kami merencanakan bagaimana letak bangunan tersebut apakah bisa direalisasikan sesuai kondisi tanah atau batuan di bawah permukaan. Untuk fokusannya sendiri mungkin lebih ke pemetaan. Kita biasa kalau semisal dari teknik sipil yang nanti mulai membangun bangunannya, arsitektur yang merancang, PWK yang menentukan tempat, dari kami nanti yang menentukan apakah bangunan ini sudah sesuai dengan ukurannya sendiri. Dan kita juga yang melihat untuk struktur tanahnya itu apakah memungkinkan. Kalau misalkan memang perlu diratakan, kita akan ratakan. Terus kalau untuk di atas permukaan sendiri itu juga bisa foto udara menggunakan citra satelit, dan juga untuk di laut itu bisa kita mengukur kedalaman air laut. Berbicara kawasan kumuh, pastinya yang pertama terlintas adalah bangunannya itu udah nggak layak huni. Yang mana apabila itu diteruskan sampai mungkin 5 tahun ke depan, itu pasti ada kemungkinan itu roboh. Mungkin karena tanahnya udah nggak kuat menahan, ataupun akibat dari air sungai yang di sekitarnya. Jadi misalkan tiba-tiba kayak ada banjir atau air limpasan, itu pastinya nanti kemungkinan itu struktur bangunannya itu nggak kuat, jadi roboh. Terlihat bahwa rumah-rumah itu sangat mepet ya, maka dari itu pasti hampir tidak ada drainase yang proper pada perkampungan tersebut. Jadi otomatis air limpasan tersebut akan menimbulkan banjir pada perkampungan tersebut. Kemudian dapat dilihat juga bahwa banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Sebetulnya itu tentang mindset
pada masyarakat perkampungan tersebut, maka dari itu dapat dilakukan sanitasi berbasis masyarakat di mana bisa dilakukan sosialisasi agar terbentuk kesadaran dari masyarakat di perkampungan tersebut. Banyaknya perumahan-perumahan kumuh yang ada di sempadan sungai. Kemudian yang kami bahas di dasar perancangan kota adalah bagaimana suatu peraturan garis sempadan sungai itu dapat dipenuhi oleh tata letak dari perumahan-perumahan yang ada. Jadi kita harus mempertimbangkan bagaimana garis sempadan sungai yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu bisa ditaati oleh orang-orang yang tinggal di sana. Kemudian di dasar perumahan dan permukiman itu kami membahas tentang bagaimana perumahan pada era yang sekarang itu tidak hanya memberikan kenyamanan, namun juga memenuhi fungsi-fungsinya sebagai rumah di masa yang terkini seperti itu. Jadi kalau kita melihat perumahan-perumahan yang tadi, mungkin bisa memenuhi fungsinya sebagai settlement bagi penghuninya, tapi tidak memberikan kenyamanan. Karena pada dasarnya perumahan di era yang sekarang itu dituntut untuk menjadi perumahan yang kompleks. Jadi beberapa ruangan itu dijadikan satu, seperti misalnya ruang makan itu dijadikan satu dengan ruang tamu seperti itu. Dan kalau kita lihat dari perumahan yang tadi itu tidak memenuhi konsep di mana rumah bisa memberikan settlement, perlindungan, dan juga kenyamanan. Sebagai tantangan juga untuk pemerintah kita itu untuk menata kawasan kumuh yang seperti gambar tadi yang terlintas. Nah, itu adalah merupakan contoh dari ketidakteraturannya implementasi dari bangunan-bangunan perumahan yang ada seperti itu. Nah, tadi kan juga jurusan kami itu bersinambungan dengan jurusan arsitektur, membahas mengenai peraturan itu bahwa di lingkungan sekitar sungai atau sempadan sungai itu tidak boleh dibangun apa-apa. Nah, itu harus jalur hijau ataupun biasanya itu disebut RTH, ruang terbuka hijau seperti itu. Yang pertama itu bisa dilihat dari air lautnya. Nah, di sini peran geomatika itu sangat penting karena kita juga sebagai informawan yang memberikan informasi mengenai apakah air ini itu memiliki akses air bersih atau tidak. Juga kita bisa melihat dari mepetnya pemukiman itu tadi ya. Itu sebenarnya juga ada salah satu matkul kita namanya administrasi pertanahan. Nah, itu di mana akan menyulitkan ketika kita ingin melakukan transaksi tanah. Geomatika sangat berperan banyak, baik dari pemetaan informasi untuk air bersihnya dan juga untuk penataan pemukimannya supaya bisa melakukan penentuan batas yang sangat tepat untuk tanah tersebut. Bangunan di tepi sungai yang terpintas pertama kali oleh seorang geofisikawan tentunya adalah itu di aliran sungai, di mana material-material endapan pasir ya bahasanya itu semisal dari tahun ke tahun tidak diperhatikan oleh pemerintah, ditambah dengan respon masyarakat yang kurang bertanggung jawab atas kondisi tanah mereka, itu akan longsor gitu. Sedangkan material-material tersebut yang seharusnya memang sebagai endapan tepi sungai malah dibangun suatu perumahan, pemukiman yang mana itu sudah jauh dari kata nyaman dan aman bagi penduduk. Oke, ini adalah berbanding terbalik dengan gambar yang sebelumnya. Jadi kan tadi itu kita udah tahu kalau misalnya ada kampung yang kumuh di pinggiran sungai. Nah, sedangkan tadi gambarnya itu menunjukkan kalau misalnya itu kampungnya adalah yang tertata rapi gitu. Nah, itu adalah merupakan hasil dari perencanaan ahli-ahli dari jurusan-jurusan kita itu sudah menata dengan baik. Karena tadi seperti yang kita bandingkan juga dengan ya pemukiman sebelumnya, di pemukiman yang setelah ini itu sudah memiliki ruang jalan yang lebih terbuka, dan itu bisa membantu untuk masyarakat mungkin bisa memudahkan dalam menentukan batas-batas tanahnya. Dan ketika batas tanah itu sangat jelas, nah itu juga sangat membantu. Itu tadi juga jual beli tanah, pewarisan tanah, pergantian sertifikat tanah, itu sangat membantu dengan batas-batas yang jelas. Menurut perspektif saya itu sudah ideal bagi masyarakat Indonesia memiliki tempat tinggal yang seperti itu. Tinggal bagaimana masyarakatnya menerima sosialisasi terkait tadi, disaster manajemennya seperti apa, kemudian secara struktural bagaimana, secara non struktural masyarakatnya apakah mau melaksanakan mitigasi tadi yang diarahkan oleh pemerintah. Jadi pengembangan wilayahnya sudah bisa dibilang visioner seperti itu. Kalau melihat permukiman yang udah layak huni, itu pastinya kita tinggal di tempat itu pasti kita merasa nyaman, merasa aman, dan merasa kayak
seolah-olah permukiman itu menjadi surga lah bagi kita. Jadi kita nggak perlu risau apakah nanti apabila datang sebuah bencana ataupun datang banjir gitu, kita nggak mikir kita harus kemana karena kita udah tahu bahwa permukiman kita itu udah layak dan sesuai dengan perencanaan. Gambar tersebut itu menampakkan perumahan yang bersih dan terdapat RTH. Kemudian perumahan yang bersih itu juga wujud dari bagusnya pengangkutan sampah pada perumahan tersebut. Kemudian di situ juga terdapat drainase, pasti drainase yang proper dan layak karena kita bisa lihat perumahan-perumahan tersebut tidak mepet-mepet. Sehingga bangunan yang telah direncanakan itu dapat memitigasi bencana yang akan datang. Kemudian dari gambar itu saya melihat bahwa sudah ada detail-detail yang diterapkan sehingga orang-orang ingin mungkin sekedar berjalan-jalan saja di area itu atau dengan sengaja healing yang sering kita sebut sekarang, mungkin mereka bisa menikmati udara segar, bukan hanya tinggal tapi mereka juga menikmati. Tepi pantai ini jadi tidak ada orang yang Border gitu ya. Iya benar. Buat teman-teman FTSPK semua, FTK